Nyembelih di mana? Tunjukkan sama saya, nyembelih di mana? Di sini? Di sini kali. Nyembelih di sini. Lihat saya, nyembelih itu di sini. Jadi kata sembelih itu perumpamaan. Bukan disembelih menggunakan golok, bukan. Manusia dengan binatang itu perbedaannya cuma dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah kita dengan binatang sama. Bedanya cuma dari sini ke atas. Lalu apa bedanya? Tolong perhatikan saya. Mata kita berapa? 2. Mata kucing yang tadi? 2. Telinga kita berapa lubangnya? 2. Telinga kucing yang tadi? 2. Hidung kita berapa lubangnya? 2. Hidung kucing yang tadi? 2. Mulut kita berapa? 1. Mulut kucing? Kalau kita hitung lubang yang ada di kepala kita dengan lubang yang ada di kepala kucing, sama? Berapa? 7. Lubang yang ada di kepala sapi? 7. Lubang yang ada di kepala tikus? 7. Lubang yang ada di kepala kambing? 7. Lubang yang ada di kepala monyet? 7. Terus apa bedanya? Katanya beda. Tadi dari sini ke bawah, kita sudah sama dengan binatang. Cuman alat untuk reproduksi dan makan. Katanya manusia dengan binatang bedanya dari sini ke atas. Kita coba tadi. Kucing, 7. Kambing, 7. Sapi, 7. Monyet, 7. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya, manusia bisa menggunakan yang 7 sebagai siratal mustaqim, jalan menuju Tuhan. Makanya orang tua kita bilang siratal mustaqim rambut di belah 7. Itu siloka. Karena yang 7 ada di sini. Kucing, kambing, kuda, sapi punya 7 juga, tapi mereka tidak akan bisa menggunakannya. Jadi manusia yang tidak bisa menggunakan yang 7 itu sebagai jalan siratal mustaqim menuju Tuhan, sarwa wae dengan binatang. Maka di Quran dikatakan, ya ulaika kal an'am. Ini pengumuman aja dari saya. Sugan ngerti. Ingin beda kalian dengan binatang? Perbedaannya, kalau binatang sama-sama punya 7, binatang tidak bisa menggunakannya, manusia harusnya bisa menggunakannya. Yang bisa menggunakannya, maka kata Quran, aku angkat derajatnya. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Maka kesadarannya akan diangkat. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Stop dulu sampai di sini, jangan kejauhan. Takut kebablasan. Biar mikir. Lanjut? Oke. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Jadi ketika bunuh diri itu dilakukan, maka dia akan keluar dari kampung. Stop. Bunuh diri yang dimaksud tentu saja bukan menyakiti diri sendiri, tetapi sebuah perumpamaan untuk meniti ke dalam diri. Itu yang disebut dengan wukuf. Supaya kita diam. Diamnya apa? Diamnya pikiran. Kapan pikiran diam? Tepat pada saat semua aliran energi ke dalam pikiran bisa kita stop. Itulah namanya wukuf. Makanya puncaknya haji juga adalah wukuf. Yuk kita teruskan. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan pada mereka, tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 66 mengatakan, jika orang itu bisa dalam tanda kutip bunuh diri, maka dia akan keluar dari kampung dan yang luar biasa, imannya jadi tambah kuat. Makanya dikatakan di sini wa asyadda tasbita. Tasbita jadi isbat. Makanya iman yang paling tinggi kata Rasulullah adalah isbatul yakin. Jadi kata isbat dari tasbita, dari bahasa Quran. Kuat, kokoh, teguh. Makanya iman itu ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Puncaknya iman namanya isbatul yakin. Makanya saya membuat sebuah komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Dari mana? Itu sejarahnya panjang. Salah satunya adalah saya cuplik dari Quran surat An-Nisa ayat yang ke-66. Supaya kita bisa bunuh diri, tanda kutip. Yaitu membunuh keakuan kita, membunuh ego kita. Itulah sesungguhnya kurban yang sebenarnya. Paham sekarang ya? Jadi hewan kurbannya mana? Nah, hewan kurban itu secara hakikat bukan sapi, bukan binatang, bukan kambing, tetapi diri kita sendiri. Itu sebabnya simbolisasinya sapi itu ya secara syariat bertujuh. Padahal sebetulnya maksudnya bukan begitu. Yang paling penting dari sapi betina itu adalah 7. 7 itu ada di sini. Siapa sapi betina? Sapi betina itu adalah simbolisasi dari tubuhnya manusia. Kita lihat buktinya. Oke. Harus pakai bukti. Semua pakai bukti.
Makanya lahirlah di Quran, namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Lihat saya semuanya. Kalau di Quran ada kata-kata betina, pasti yang dimaksud adalah jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, yang dimaksud adalah ruhani. Ternyata menurut Quran, yang harus disembelih adalah sapi betina, bukan yang jantan. Ulangi, yang harus disembelih kata Quran adalah sapi betina. Betina itu mengarah kepada apa? Jasmani. Makanya manusia diciptakan berpasangan, ruhani dan jasmani. Nah, disimbolkan ketika haji, yang pakai kain ihram kan laki-laki. Karena apa? Haji perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki, perjalanan ruhani. Karena laki-laki simbol dari ruhani. Haji perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Yang perempuan kan nggak pakai ihram. Ketika sampai di sa'i, begitu ada lampu warna hijau, laki-laki lari, yang perempuan jalan, walaupun guru senam. Walaupun laki-laki itu sudah rengkot, tetap aja harus lari. Karena laki-laki itu simbolisasi dari ruhani, perempuan simbolisasi dari jasmani. Jadi, sa'i itu perlambang. Kalau kalian sudah mengerti jati diri kalian yang luar biasa, yang sejati, maka kalian akan berfokus pada aspek ruhani. Laki-laki lari, perempuan jalan. Urusan ruhani, lari kencang. Urusan jasmani, biasa aja. Jalan aja. Asal mau kerja, mau usaha, insya Allah rezeki pasti datang. Tapi urusan ruhani harus lari. Sampai di Jamarat, kemudian lempar jumroh. Lempar jumroh juga menggunakan 7 batu. Luar biasa ya. Kenapa 7 bukan 8? Karena yang harus dilempar juga cuma 7. Yang harus dibunuh cuma 7. Yang harus dimatikan cuma 7. Yang harus dikendalikan cuma 7, nggak 8. Wah, saya pengen 8 aja. Ya. Biar lebih mantap, nggak bisa, tetap 7. Paham? Coba, kalau kita ungkap semua rahasianya, loh, terbuka ya. Jadi, haji dan kurban, dua-duanya adalah prosesi untuk menemui jati diri yang sejati. Di rumah terdekat dengan kita, yaitu di Baitullah yang hakikat. Yuk, kita baca pelan-pelan. Siapa sapi betina itu? Nah, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Siapa Musa? Siapa Musa? Rasul. Siapa kaumnya? Ya pengikutnya Musa, namanya Bani Israel. Jadi Musa dengan Bani Israel itu seperti guru dengan murid. Seperti itu kiasannya. Apa yang dikatakan Musa pada muridnya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Ini saya bacakan persis ya, supaya tidak ada persepsi. Apa kata muridnya Musa? Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Itu ayat 67. Oke, ayat 68. Jadi ayat 67 hanya perintah. Kata Musa, para muridku, Allah menyuruh kepadaku agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Lihat ayat selanjutnya. Umatnya Musa berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Tuh, hebat ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau disuruh, diperintahkan oleh Musa, nanya dulu. Makanya di Quran ada dialog antara Musa dengan umatnya yang sangat bagus. Saat umatnya Musa disuruh beriman pada Allahnya Musa, apa yang dikatakan oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tidak akan beriman kepada Allahmu sebelum aku melihat Allahmu dengan jelas. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Baik, kita lanjutkan ayat ini. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Pertengahan antara itu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi, kalau mau menyembelih hewan kurban yang hakikat, yaitu diri kita sendiri, agar kita bisa wukuf di padang pengenalan kita, jangan terlalu muda. Karena kalau muda, belum bisa menyimpan rahasia. Jangan terlalu tua. Nih, pada ketemu saya udah tua-tua, udah budak. Suruh duduk sebentar, kesemutan. Disuruh berdiri sedikit aja kunang-kunang. Tangan sudah koper, kaki sudah tidak siap lagi untuk jalan. Ini perintah Quran, tidak boleh muda, tidak boleh tua. Makanya belajar spiritual yang paling bagus harusnya saat kalian sedang seger-segernya. Makanya saya belajar spiritual dari usia saya muda. Waktu usia saya belasan tahun. Saya bersyukur karena usia belasan tahun saya sudah bertemu dengan guru-guru mursyid yang bisa mengantarkan saya untuk tahu sapi betina yang sesungguhnya. Umur belasan itu. Dan sekarang saya bisa menikmati proses yang panjang. Di usia saya sekarang 56 tahun. Karena dari sejak muda. Makanya belajar spiritual itu ya harus di usia itu, di usia emas. Maaf ya, kebanyakan manusia belajar spiritual setelah pensiun.